Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada apa tidak? Ada. Oke, sebelumnya ibu absensi dulu ya. Hari ini ada? Anak Agung Dia Wulandari? Hadir. Desa Made Pramayanti? Hadir. Anak Agung Christine Duyanti? Hadir. Dewa Ayu Mas? Hadir. Hadir. Dewa Ayu Nyoman Melia Hendriani? Hadir. Kalau sudah ibu selesai absensi, sekarang kita akan melanjutkan ke materinya. Materinya ini adalah tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Di mana di sini nanti untuk KD-nya di sini yang pertama itu ibu harapkan nanti anak-anak di sini mampu memahami, nanti menerapkan di sini pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural. Ya. Nah, itu untuk KD-nya. Nah, sebelumnya di sini tujuan dari pembelajarannya. Anak-anak di sini kira-kira ada nggak yang paham apa tujuannya anak-anak belajar tentang sejarah perkembangan agama Hindu? Ya, untuk mengetahui di sini yang pertama itu adalah di sini anak-anak memahami dulu ya, untuk memahami sejarah perkembangan agama Hindu. Nah, nanti anak-anak mampu menjelaskan ya, mampu menjelaskan tentang zaman prasejarah dan zaman sejarahnya. Itu mampu menyebutkan bagian-bagian dan di sini nanti di pertama di sini anak-anak mampu menyebutkan teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Itu tujuan dari pembelajarannya. Ya. Nah, untuk modelnya di sini nanti untuk model pembelajarannya di sini anak-anak di sini ibu akan ajak nanti yang terakhir itu karena di sini ibu memakai model itu pembelajaran itu adalah snowball drawing itu. Anak-anak tahu snowball drawing? Nah, snowball drawing itu berasal dari kata snow dan ball ya. Snowball itu yang berarti bola salju. Nanti di akhir nanti setelah ibu menjelaskan itu anak-anak akan ibu ajak nanti membentuk kelompok itu yang terdiri dari satu kelompok itu 5 orang. Itu nanti akan ada ketua kelompoknya. Nanti anak-anak di sini membuat pertanyaan, nanti akan ada ketuanya. Tetapi setelah ibu membahas dulu materi tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia-nya. Itu ya. Nah, terus media yang kita gunakan di sini adalah ibu menggunakan PPT, yaitu ada buku panduan juga LKS. Itu menggunakan laptop, LCD-nya itu lengkap. Nah, nanti di strategi pembelajarannya itu kita pakai pendekatannya itu adalah memakai saintifik. Nah, untuk materinya, ini materinya kita akan memulainya di sini adalah dari kebudayaan dan prasejarah. Sebelumnya ibu melakukan apa saja dulu ya. Anak-anak tahu apa itu zaman prasejarah? Iya, zaman sebelum dikenalnya tulisan. Itu kalau zaman sejarah. Iya, itu. Ini ada zamannya itu prasejarah. Prasejarah itu sebelum ya, sebelum mengenal tulisan. Sedangkan kalau sejarah di sini sudah mulai mengenal tulisan. Ya, sudah mulai mengenal tulisan. Nah, bukan hanya tulisan di sini. Di zaman sejarah di sini sudah mulai mengenal keyakinan. Keyakinan beragama itu sudah mempunyai tempat tinggal. Oke, berarti bagus pemahaman anak-anak di sini tentang prasejarah dan sejarahnya. Kalau begitu, kita akan sekarang ke materinya. Silakan anak-anak lihat materinya. Itu disimak. Semuanya sudah membawa buku? Sudah. Sudah bawa buku? Sudah. Nah, kita di kebudayaan
prasejarah. Seperti yang anak-anak jelaskan tadi, itu kebudayaan di sini. Zaman prasejarah di sini adalah zaman di mana belum dikenalnya tulisan. Nah, zaman prasejarah ini berlangsung sejak adanya manusia sekitar lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Hingga di sini manusia mengenal tulisan itu. Nah, untuk mengetahui kehidupan prasejarah itu, para ahli itu mempelajari fosil. Tahu fosil? Ya, kerangka tubuh itu ya. Kerangka tubuh itu terdiri dari yang membantu itu. Makanya kalau tubuh binatang sama dengan kerangka itu yang seperti Anda lihat itu sudah dia mulai. Makanya di sini antara binatang, tumbuhan, manusia di sini adalah diciptakan oleh Brahmannya, Tuhannya, sehingga mereka ini mempunyai Tri-Pramana, itu yang terdiri dari Iya, Bayu, Sabda, dan kalau binatang mempunyai dua yang disebut dengan Tri-Pramana. Binatangnya apa dia punyanya? Bayu dan Sabda. Kalau tumbuhan? Eka Pramana, yaitu dia hanya mempunyai Bayu. Sedangkan manusia yang dianggap paling sempurna dia mempunyai Tri-Pramana yang disebut dengan bagus sekali. Nah, ini Ibu lanjutkan. Sudah paham mengenai zaman prasejarahnya? Nah, sekarang kita lanjutkan di manusia yang hidup pada zaman prasejarah. Nah, di sini menurut Charles Darwin pada tahun 1859, nah manusia purba itu dia itu dibedakan menjadi 3. Itu. Nah, di sini anak-anak bisa tidak membayangkan karena di sini kita akan mengambil masalah di sini. Yang pertama ini ada Meganthropus paleojapanicus, manusia yang paling purba sekali. Itu kira-kira gambaran di anak-anak itu manusia purba itu terbayang tidak? Anak-anak pernah melihat kera? Pernah. Itu kayak gorila itu. Nah, seperti itulah dulu Meganthropus, manusia yang paling purba sekali. Itu nenek moyang kita itu adalah seekor kera. Itu makanya kita di sini berasal itu adalah nenek moyang kita itu adalah dari kera. Nah, setelah yang kedua itu ada Homo erectus atau Pithecanthropus, di mana di sini manusia itu sudah mulai berjalan tegak. Dulu kita itu masih seperti monyet itulah. Itu dan manusia itu dulu itu berekor, mempunyai bulu. Itu. Tuh. Nah, setelah dia mengalami perkembangan, dia di sini sudah mulai berjalan tegak. Nah, yang ketiga di sini ada Homo sapiens. Di sini manusia purba yang sudah mirip manusia sekarang. Nah, ekornya sudah mulai berkurang sehingga kita di sini tidak lagi mempunyai ekor. Nah, artinya kalau kita mempunyai bulu itu kan wajar ya, tetapi tidak seperti monyet atau kera. Tuh ya. Nah, itu. Kita lanjut di berikutnya. Nah, di sini ada manusia yang hidup di zaman prasejarah, anak-anak. Manusia hidup di zaman prasejarah di sini, dia ini menurut pandangan Hindu, Manu adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Brahman. Itu. Brahman itu menciptakan yang pertama itu pada masa Sresti. Itu adalah penciptaan alam menurut Brahman itu adalah dimulai dari tumbuhan. Tuh, tumbuhan dulu diciptakan. Setelah adanya tumbuhan, baru beliau menciptakan binatang. Yang terakhir diciptakan oleh Brahman itu adalah baru dia manusia. Tuh. Nah, pada zaman migrasi ada 2 tingkatan masa. Yang pertama itu ada masa berburu. Tahu masa berburu? Itu adalah pada zaman Mesolitic. Zaman berburu itu di mana manusia pada zaman dulu itu masih hidupnya nomaden. Tahu nomaden? Pindah-pindah ya. Artinya berburu, kalau lapar berburu langsung ditangkap, langsung dia nanti
masaknya itu tidak seperti sekarang anak-anak. Masaknya itu pun dia itu pada zaman dulu itu masih zamannya tradisional kan begitu. Apa yang dipakai? Kalau dia mau menghidupkan api, batu itu digosok-gosok, kayu bakar kan seperti itu. Nah, baru dia seperti manggang gitu makan. Ada buah dipetik langsung dimakan. Seperti itu zaman berburu dulu itu. Karena mereka belum mengenal tempat tinggal anak-anak. Nah, mereka di sini nih, yang kedua itu masa mengumpulkan makanan, paleolitik itu, di mana mereka lapar, artinya dia mencari langsung dikumpulkan, langsung dia makan. Di mana dia mau tidur, sana dia tidur. Tidak seperti kita saat ini yang sudah mengenal tempat tinggal, kan seperti itu. Itulah perbedaan. Bisa Nana membayangkan itu pada zaman dulu itu kehidupan mereka berpindah-pindah. Nah, ini pembagian zaman pada prasejarah. Ada 5 zaman anak-anak. Tuh, yang pertama zaman batu tua, batu madya, batu baru, zaman logam, zaman batu besar. Nah, disinilah nanti kalian di sini akan berdiskusi, membentuk satu kelompok itu. Nah, kalian akan satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi nanti ada ketua kelompoknya. Silahkan nanti ketua kelompoknya menjelaskan apa itu zaman batu tua kepada anggotanya. Itu. Nah, sejarah agama Hindu. Ibu lanjut di sejarah agama Hindu. Agama Hindu itu mulai berkembang. Pertama itu adalah di lembah Sungai Sindhu di India. Nah, di lembah sungai ini para resi itu menerima wahyu dari Tuhan dan diabadikan ke dalam bentuk kitab suci Weda. Tahu kan kitab suci agama Hindu? Tahu. Nah, jangan sampai tidak tahu kitab sucinya sendiri. Oke, sekarang ada yang ingin ditanyakan dulu? Paham tentang zaman prasejarah dan sejarah? Oke, sekarang kita lanjut di teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Nih. Nah, dalam beberapa prasasti itu yang terdapat di Pulau Jawa dan lontar-lontar yang terdapat di Pulau Bali menjelaskan bahwa Maharsi Agastya di sini menyebarkan agama Hindu itu dari India ke Indonesia. Karena jasanya beliau juga diberi julukan Pita Segara, artinya bapak dari lautan. Karena beliau yang mengarungi lautan luas demi untuk Dharma. Tahu kan Dharma? Apa itu Dharma? Ya, ajaran tentang kebenaran dan kebaikan. Nah, di sini ada 5 teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Silahkan dilihat. Itu ada teori Brahmana. Itu dikemukakan oleh J.C. Van Liur, berisi bahwa budaya Hindu itu, kebudayaan Hindu itu dibawa oleh kaum Brahmana. Yang kedua ada teori kesatria, itu dibawa oleh kaum bangsawan atau kesatria. Terus yang ketiga ada teori Vaishya, di mana di sini dikemukakan oleh N.J. Krum, itu berisi bahwa di sini kebudayaan itu dibawa oleh para pedagang dari India. Kalau teori Sudra di sini adalah dikemukakan oleh Van Faber, ini adalah dibawa oleh para orang buangan berkasta Sudra. Di sini mereka habis perang, setelah itu mereka menyebarkan agama Hindu. Yang terakhir ada teori arus balik anak-anak di sini, di mana para raja di sini itu pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu, lalu mereka kembali ke Indonesia untuk memiliki kasta Brahmana, lalu mengajarkan agama Hindu kepada masyarakatnya. Tuh, teorinya ada 5 ya. Sekarang kita lanjut di bukti-bukti peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Yang pertama, ada 3 nanti anak-anak peninggalan itu, bukti-bukti itu. Yang pertama itu ada prasasti, yang kedua itu ada candi, yang ketiga itu ada berupa kitab-kitab. Nah, kalau candi, prasasti di sini itu prasasti Yupa, itu adalah dari kerajaan Kutai, Ciarotium dari kerajaan Tarumanegara. Terus prasasti Tugu dari kerajaan Tarumanegara, ada prasasti Mas, itu
itu di prasastinya. Nah, yang kedua ada peninggalannya berupa candi. Sudah dilihat. Yang pertama itu ada Candi Dieng di Jawa Tengah, ada Candi Ceto di Karanganyar, Candi Suku di Jawa Tengah, dan Candi Gedong. Nah, sekarang kitabnya. Nih, peninggalan kitab-kitab atau pustaka sucinya. Nah, di sini ada nama kitabnya itu adalah Carita Parahyangan. Itu di lokasi penemuannya itu adalah di Bogor, Jawa Barat. Itu pada abad ke-5, terus pembahasan dan peninggalannya di Kerajaan Tarumanegara. Ada Kresnayana, ada Arjuna Wiwaha, Lugdake, dan Barata Yuda. Nah, sekarang kira-kira itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Sekarang siapa dari anak-anak yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa dari kalian yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu berikan? Kira? Ya, silakan Desa. Kesimpulannya adalah zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengetahui tulisan. Zaman sejarah adalah zaman manusia sudah mulai mengenal tulisan, tepat tinggal, dan mempunyai keyakinan beragama. Nah, teori masuknya agama Hindu ke Indonesia yaitu ada teori Brahma, Ksatria, Waisya, Sudra, dan teori arus balik. Nah, untuk bukti peninggalan pada zaman prasejarah ada berupa candi, prasasti, dan kitab-kitab suci. Bagus sekali. Yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak, sekarang coba kita melakukan refleksi. Nah, refleksinya di sini, anak-anak di sini sebutkan nanti bukti peninggalan-peninggalan pada zaman prasejarah dan sejarah dan tempat ditemukannya. Tuh, sudah Ibu kirimkan di linknya di grupnya. Silahkan anak-anak jawab dalam waktu 5 menit. Itu ya peninggalannya, silahkan kalian buka, silahkan dikirimkan. Itu jawabannya itu adalah di linknya, nanti akan Ibu periksa di Google Drive-nya. Ya, nih pertanyaannya ini. Sebutkan bukti peninggalan-peninggalan pada zaman prasejarah dan sejarah dan tempat ditemukannya. Itu ya. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang anak-anak bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok menjadi 30 kan? Ya, 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, silakan. Baik, silakan. Kelompok ya. Sudah. Oke, masing-masing ketua kelompok silakan kalian maju ke depan. Ayo, ketua kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayo, masing-masing ketua kelompoknya silakan kalian ke depan. Yang di sini siapa? Di sana biar pilih 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya siapa yang udah? Oke, nah sekarang nanti kalian di sini kan, nah yang satu itu zaman Batu Tua, zaman Batu Madura, nah dan selanjutnya silahkan masing-masing ketua kelompok kalian jelaskan materi tentang zaman Batu Tua ke teman-teman kalian. Silahkan nanti kalian membuat satu Jelasinnya itu di depan. nah di teman kalian itu pahami apa itu zaman Batu Tua. Oh, sekelompok aja masih. Iya, ya. Oh. Pertanyaan kalian lihat. Seperti bola. Ya. Ini adalah bola salju. Sudah bulat. Sudah semuanya membuat pertanyaan? Sudah. Oke, sekarang silahkan
kelompok yang lain, nanti kelompok yang lain kalian menjawab pertanyaan dari kelompok yang kalian dapatkan pertanyaannya. Misalkan kalau kelompok 1 melemparnya kemana? Ke kelompok 5? Ya. Terus kalian bertiga kelompok 2, 3, dan 4. Silahkan kalian saling melempar. Misalkan kalau kelompok 2-nya ke 4-nya ini ke sini tuh. Ya. Silahkan. Silahkan melempar ke sini. Terus. Dan sekarang yang di sana apa pertanyaan? Ya, oke. Sudah? Nah. Sudah? Sudah? Coba Ibu suruh kelompok 3 sudah? Sudah bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Sudah. Oke, pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan zaman batu logam? Terus? Oke, dari hasil diskusi kami mendapatkan jawaban bahwa zaman batu logam itu adalah masa di mana peradaban suatu perkembangan dan masyarakat sudah mengenal logam. Iya. Contohnya, kalau contoh bukti-bukti peninggalannya ada zaman logam. Contohnya Zaman batu logamnya. Perunggu, masuk logam ya? Ya. Perunggu atau alatnya itu bendana perunggu. Iya. Dari perunggu. Iya. Oke, kalau kelompok 2-nya sudah? Ya. Pertanyaannya, apa saja peninggalan zaman Batu Baru? Apa saja ciri-cirinya? Sebutkan dan jelaskan dan berikan contoh. Nah, jadi zaman Batu Baru itu adalah zaman di mana manusia purba itu sudah mulai mengenal, maksudnya peralatannya itu sudah lebih inovatif. Dari yang dulunya itu hanya batu biasa, tapi sekarang sudah ada genggamannya. Terus dia itu dimulai sekitar abad ke 1500 sebelum Masehi, dan di sini dia itu sudah mulai rumahnya menetap, tempat tinggalnya sudah mulai menetap, jadi tidak berpindah-pindah lagi. Terus untuk ciri-cirinya tadi sudah saya sebutkan. Untuk apa yang dijelaskan memberikan contoh peninggalannya itu adalah kapak persegi, kapak lonjong, alat servis, dan ada pisau juga. Tapi dia tuh lebih modern daripada zaman batu sebelumnya. Oke. Berarti sudah cukup untuk hari ini ya, karena materinya juga sudah habis. Itu nanti untuk tugas kalian itu silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian nanti di rumah untuk tugas minggu depan. Itu adalah kalian cari lagi nanti teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Jadi sesuai dengan teorinya itu kan ada 5. Jadi kelompok 1-nya dapat dia teori Brahmana, 2-nya dia Ksatria, Waisya, Sudra, dan teori arus balik. Sudah, karena juga waktunya juga sudah habis. Untuk hari ini ada yang ingin anak-anak tanyakan? Ya. Untuk kesimpulannya sudah tadi disimpulkan bahwa zaman prasejarah itu adalah zaman di mana belum terus kalau prasejarahnya sudah mengenal terus teori masuknya itu ada 5. Ada teori ya, peninggalannya ada 4. Untuk hari ini sudah cukup dan kalian sudah sangat memahaminya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan untuk ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri pelajaran
selesai. Pramesati. Oh.